Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmat, NIM 41933111048 dari Universitas Negeri Medan tahun 2021 dari kelas PSPME 2019. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia interaktif. Nah, untuk itu mari kita masuk ke materinya. Nah, jadi yang akan dibahas dalam multimedia interaktif ini terdapat 7, yaitu yang pertama sudah jelas pendahuluan sebagai pengantar dari multimedia interaktif itu sendiri. Kemudian apa itu multimedia, kemudian kita masuk ke multimedia pembelajaran interaktif, terus kita masuk ke fase perkembangan media, selanjutnya teori tentang multimedia interaktif, terus kemudian bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan terakhir itu adalah keunggulan dan fungsi dari bahan ajar multimedia interaktif. Nah, untuk yang pertama kita masuk dulu ke pendahuluan. Nah, jadi dalam pendahuluan ini kita akan sedikit mengulas tentang sebagai pengantar dari multimedia interaktif itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 ini. Nah, di mana teknologi pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Nah, hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi juga dapat diyakini meningkatkan kemandirian belajar peserta didik yang merupakan tujuan dari pembelajaran nasional di Indonesia. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar mengajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar itu sendiri. Sebab multimedia pembelajaran interaktif memiliki beberapa kelebihan, seperti diantaranya lebih simpel, praktis, bisa dibawa kemana saja, serta juga dapat dibuka kapanpun dan dimanapun. Nah, selain itu, bahan ajar berbasis multimedia interaktif juga dapat dikontrol oleh pengguna, dapat dirangsang oleh pengguna untuk belajar dan menyajikan materi dalam bentuk teks, audio, video, animasi, ataupun yang lebih menarik lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke apa itu multimedia. Nah, jadi sebelumnya kita dapat dilihat di situ dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan multimedia. Nah, jadi untuk membahas apa itu multimedia, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, multimedia itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu multi, yang artinya beberapa atau banyak, dan kata kedua itu adalah media, yang artinya alat ataupun sarana ataupun tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa multimedia merupakan media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan unsur teks, komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, selanjutnya informasi itu dapat kita simpan, kemudian kita proses, dan kemudian dapat kita sajikan kepada para peserta didik. Nah, kalau kita lihat dari multimedia ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu adalah teks. Nah, teks pada bahan ajar ini diperlukan untuk apa? Untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan dalam menyampaikan pesan tertentu. Nah, kemudian ada gambar. Gambar itu berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, komponen ketiga itu ada namanya audio. Nah, jadi audio ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi juga, biasanya dalam bentuk suara. Nah, pengguna audio ini dapat dipadukan dengan teks ataupun gambar. Nah, selanjutnya ada yang namanya video ataupun animasi. Nah, komponen ini juga berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses, artinya animasi. Kemudian animasi ini dapat membantu mengilustrasikan hal-hal yang tadinya abstrak menjadi lebih nyata. Nah, contohnya itu misalnya kita dapat memanfaatkan animasi pada materi bank ruang dan sebagainya.
Kemudian ada hyperlink. Nah, hyperlink ini pada dasarnya berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif itu sendiri. Kemudian next, selanjutnya kita masuk ke multimedia pembelajaran interaktif. Nah, multimedia pembelajaran interaktif ini merupakan penggabungan antara multimedia interaktif dengan multimedia pembelajaran. Maksudnya di sini multimedia pembelajaran interaktif ini dia penggabungan ataupun penyatuan antara multimedia interaktif dan multimedia pembelajaran. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen-komponen seperti teks, gambar, audio, animasi, video, ataupun hyperlink yang dapat menghasilkan suatu pesan ataupun informasi pada media elektronik. Seperti misalnya saja kita menggunakan smartphone, laptop, ataupun komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Kemudian, sedangkan multimedia pembelajaran adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana hal ini terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan dengan tujuan bahwa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran lebih maksimal. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang multimedia pembelajaran interaktif itu lanjutannya. Nah, kalau kita lihat di slide ini bahwa multimedia pembelajaran interaktif dapat kita simpulkan merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan juga multimedia interaktif. Nah, kemudian secara sederhana dapat kita katakan bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program ataupun aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan beberapa komponen seperti teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain dengan bantuan komputer. Nah, di mana pengguna dapat mengoperasikannya dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase dari perkembangan media. Nah, dalam hal ini pada awalnya itu seorang guru tentunya merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Nah, belajar biasanya hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1657 buku mulai digunakan sebagai pelengkap untuk belajar. Nah, pada fase ini berarti sudah mulai terjadi perkembangan media, yaitu dalam bentuk media cetak, yaitu media buku. Nah, kemudian pada pertengahan abad ke-20 itu penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Nah, sehabis media cetak buku, maka perkembangan selanjutnya adalah media audio visual. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audio visual pembelajaran. Nah, selanjutnya juga perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan pada zamannya. Nah, dalam hal ini tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh penemuan penelitian, kemajuan ekonomi, ataupun perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan. Nah, fase perkembangan itu yang pertama kali itu sudah tentu pada tahun 1455. Fase perkembangan media itu yang pertama keluar adalah media cetak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan media telepon yang dikembangkan pada tahun 1876. Kemudian habis telepon, media yang muncul itu adalah media radio, itu pada tahun 1878. Kemudian televisi masuk pada tahun 1900, dan terakhir ini adalah media yang berkembang yaitu pada tahun 1999 yaitu media digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori tentang multimedia interaktif. Nah, jadi teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif ini menurut Bozkurt dan Bozkia pada tahun 2015, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah teori pembelajaran mandiri atau yang dalam bahasa Inggris bernama Theory of Independent Study. Nah, dalam teori ini menekankan kemandirian pembelajar dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu sendiri. Nah, sehingga
sehingga dalam pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu ataupun ruang. Nah, pembelajaran juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian penguasaan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai dengan langkah yang akan ditempuhnya. Kemudian yang kedua itu ada teori jarak tanggapan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Theory of Transactional Distance. Nah, teori ini merupakan lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Nah, dalam teori ini mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Nah, artinya jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajaran. Itu menurut Moore pada tahun 2007. Kemudian konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog. Kemudian sehabis dialog dia harus terstruktur. Dan terakhir itu adalah otonomi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada teori kekayaan media. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Theory of Media Richness. Nah, menurut Duff dan Dengel pada tahun 1984, mereka menyatakan bahwa teori kekayaan media ini berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Nah, berdasarkan teori ini, semakin biasa pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data yang untuk dimengerti. Nah, teori kekayaan media ini menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Kemudian yang keempat ada teori pembelajaran multimedia. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Theory of Multimedia Learning. Teori ini dikemukakan oleh Richard Mayer. Teori ini menjelaskan tentang pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan, dan teori ini menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, pada awalnya bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi ataupun alat yang baik dapat berupa tulisan maupun non-tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep. Fungsinya untuk membantu proses belajar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahan ajar juga merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, sesuai dengan karakter materi pembelajaran, kebutuhan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Nah, dalam hal ini bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, penugasan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Nah, bahan ajar ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya. Bahan ajar dibedakan menjadi yang pertama, bahan ajar versi cetak. Nah, bahan ajar versi cetak ini misalnya saja buku, modul, lembar aktivitas siswa, handout, brosur, ataupun dan sebagainya. Yang kedua ada bahan ajar versi audio. Nah, di mana bahan ajar ini hanya dapat didengar. Artinya contohnya itu misalnya saja radio, kaset, CD, dan lain-lain. Yang ketiga bahan ajar audio visual. Nah, dalam hal ini bahan ajar ini dapat didengar dan juga dilihat, seperti misalnya video, animasi, dan sebagainya. Yang keempat bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer, seperti Computer Assisted Instruction atau CIA, dan bahan ajar berbasis web. Selanjutnya kita akan bahan ajar interaktif itu juga pada umumnya terdiri dari petunjuk, penggunaan, ulasan materi, aktivitas interaktif, latihan interaktif, penugasan, ataupun evaluasi interaktif. Nah, bahan ajar ini berfungsi sebagai yang pertama itu sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring ataupun luring. Misalnya saja
bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada proses belajar daring selama mewabahnya virus corona. Kemudian fungsi yang kedua itu sebagai media berbagi informasi secara masif. Artinya di mana bahan ajar ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Misal saja kita menyebarkannya melalui sosial media. Selanjutnya kita akan masuk ke keunggulan dan fungsi dari bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, berdasarkan perubahan fisik dan aspek komponen yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar interaktif, dapat menyebabkan bahan ajar ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan ajar yang konvensional. Di antaranya yang pertama, bahan ajar ini lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Artinya dalam pencarian informasi pada bahan ajar interaktif ini cukup menggunakan search engine, yaitu fitur pencarian. Yang kedua, keunggulannya bahan ajar ini lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Nah, bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya bahan ajar ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pengguna. Yang ketiga, keunggulannya itu bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Sudah jelas ya, nah, karena bahan ajar interaktif ini lebih menekankan ke teknologi sehingga dapat dikoreksi dan disebarluaskan. Yang keempat itu bahan ajar ini, keunggulannya bahan ajar ini dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Nah, cukup dengan menggunakan hyperlink, bahan ajar ini dapat kita gunakan dan kita sebarluaskan secara masif ke semua orang yang ada di dunia. Yang keenam, keunggulannya bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Nah, hanya dengan membuat tautan hyperlink pada buku tersebut, pengguna dapat memperoleh banyak referensi melalui tautan tersebut. Ketujuh, yaitu dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Nah, selanjutnya, berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, maka multimedia interaktif ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsinya sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Misalnya, proses belahan ajar ini sangat direkomendasikan untuk digunakan pada proses belajar daring pada saat pandemi COVID-19. Kemudian, fungsi yang kedua sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Bahan ajar ini dapat sangat mudah disebarluaskan karena dia dalam bentuk berbasis multimedia interaktif. Misalnya saja, hanya kita dengan membagikan hyperlink, maka orang lain sudah dapat mengaksesnya secara masif. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus juga sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Kemudian yang keempat, fungsinya yaitu bagi siswa dan mahasiswa. Bagi siswa dan mahasiswa ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, sekaligus juga merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Fungsi kelima yaitu dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Biasanya siswa akan merasa terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya dalam bantuan multimedia interaktif ini. Kemudian fungsi keenam yaitu sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak. Misalnya, kita akan memvisualisasikan bangun ruang. Nah, jadi kan sudah jelas bahwa bangun ruang itu kan yang abstrak menjadi nyata, sehingga kita dapat memanfaatkan multimedia interaktif ini sebagai alternatif dalam memvisualisasikan materi yang abstrak. Kemudian sekian penjelasan materi tentang multimedia interaktif dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan